Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau menceritakan pengalaman tentang mengurusi ikan diskus. Oke, sebelumnya saya kasih informasi dulu. Kalau saya ini sudah mengurusi ikan diskus sampai sebesar ini selama 3 bulan. Ya, lebih tepatnya dari bulan Desember sampai hari ini, sekitar ini bulan Februari akhir. Nah, ini jenis yang saya pelihara adalah ikan yellow, lupa jenisnya. Ini bos, yellow pigeon. Maklum pemula. Nah, tapi kalau nggak salah sih silangan antara red melon dan yellow. Dan ini kondisinya sudah ada yang 2 in dan ada yang masih kecil. Totalnya ada 9. Oke. Nah, pengalaman saya selama ini ngurusin ikan diskus ya bisa dibilang ya lumayan sulit, tapi nggak sesulit ngurusin banjir Jakarta, bos. Tapi bikin happy. Ini kalau apalagi kalau bisa kita lihat hasilnya seperti ini nih. Mereka sudah mulai besar, sehat-sehat, dan mereka semuanya doyan makan. Saya pertama kali beli burayaknya dari usia 2 minggu. Jadi masih kecil banget. Ilmu yang saya dapat pertama kali, dia bilang begini: pelihara airnya, nanti air memelihara ikannya. Nah, itu unik sekali itu. Dan saya rasa memang benar ketika saya berkali-kali belajar bagaimana mengurusi airnya. Oh iya, kalau di total saya itu beli burayak ada 20. Iya. Dan sekarang sih saya 9 gitu. Dari usia 2 minggu saya urus, dari kecil banget, dan sekarang ukuran sudah 2 inch. Ilmu penting buat para penggemar diskus yang nonton video yang saya buat ini. Ya, untuk ngurusin air memang benar-benar harus, apa ya, saya katakan sih harus telaten gitu. Yang pertama, diskus ini doyan dengan air yang bisa dikatakan seimbang dalam hal pH, dalam hal suhu. Terus orang kawan saya bilang itu TDS lah gitu. Yang kalau saya pahami itu unsur logam yang ada di dalam air gitu. Kalau bisa di bawah 50, itu dia bilangnya begitu. Apalagi ngurusin burayak. Iya, ibarat kata kalau ngurusin burayak yang ngurusin bayi lah. Suhu yang ideal buat mereka itu 28 sampai 32 derajat Celcius. Tapi kalau teman-teman lihat di situ kan saya punya alat pemanas lah dikatakan gitu ya. Alat pemanas air yang panjang gitu tuh untuk silinder. Ya, kalau banyak sih perdebatan, penting nggak sih adanya pemanas suhu di akuarium. Ya, kalau dikatakan penting nggak penting, tergantung dengan kondisi ruangan penempatan akuarium kalian. Karena banyak kasus-kasus yang saya lihat dari para pencinta diskus, khususnya pada teman-teman saya, ya mereka berpikir yang penting nggak usah dimanja lah diskus itu. Nggak, maksudnya itu ya nggak usah dikasih pemanas air gitu, maksudnya gitu. Jadi yang penting mah airnya aja. Tapi kalau menurut saya penting banget nih, karena nggak semua ruangan, sudut pandangnya begini, karena nggak semua ruangan itu suhunya bisa 30 derajat Celcius. Ada satu
kasus teman saya itu ya memang suhu ruangannya sudah 30 derajat Celcius. Jadi untuk penstabilan air dengan kondisi ruangan ya nggak jauh-jauh, ya sekitar 28 derajat juga airnya. Tapi kalau ruangan di rumah saya ini dinginnya luar biasa. Kalau saya ukur suhu itu sampai 26 derajat Celcius. Bahkan pernah kalau siang itu cuma mentok-mentok 28 lah derajat Celcius. Itu kondisi lagi panas banget. Itu suhu ruangan saya, suhu ruangan tempat saya naruh ikan ini 28 derajat Celcius. Dan ketika saya ukur suhu airnya itu lebih dingin gitu kan, sampai 26 derajat Celcius. Dan itu kan sebenarnya nggak masuk idealnya idealnya ikan diskus hidup gitu. Biasanya sih mereka agak nguncup kalau airnya nggak seimbang begitu, dan bahkan makannya juga kurang lahap. Nah, itulah kenapa pentingnya saya ngasih pemanas suhu air gitu ya. Tadi lagi-lagi hanya untuk menstabilkan dan bikin ikan diskus itu tenang dan nyaman dalam hidupnya ya. Alhasil ini kalau bisa dikatakan saya baru bisa ngurusin ikan ya baru di bulan Februari ini, bulan ketiga saya baru bisa ngurusin ikan, dan baru berhasil sampai sejauh ini gitu kan. Ya karena di bulan Februari saya nggak mendapatkan ikan saya mati. Ikan saya pretel itu atau ikan saya pada mati itu di bulan Januari. Wah, kalau sudah di total saya habis untuk beli ikan itu sudah 300.000. Ya varian sih, karena saya beli itu ada yang 10.000 satu ekor, ada yang 30.000 satu ekor gitu. Jadi campur gitu ya. Ya inilah kondisinya ikan-ikan saya. Ini yang paling sehat yang sejauh ini saya urusin gitu. Udah mulai berwarna. Kalau mau bahas pakannya, ya pakannya juga varian sih. Saya tuh waktu di awal-awal ngasih pakannya kutu air. Cuma ini kesalahan para pemula, khususnya saya, pengalaman saya itu beli kutu air 5.000 satu plastik. Ini cerita aja deh dulu ya. Kutu air satu plastik harga 5.000, dan isi burayak saya itu pada saat itu totalnya masih 14, belum 20 ya. Karena saya nggak ngerti tentang bagaimana ngejaga air, jadi ya saya masukin aja semuanya gitu. Walaupun sebenarnya sudah dikasih tahu sama teman saya, setidaknya dicuci dulu gitu kan, ya aman lah saya cuci gitu. Cuma sayangnya semuanya saya cemplungin ke dalam akuarium, yang pada akhirnya membuat akuarium itu butek banget. Dan itu yang bikin nggak nyaman ikan diskus gitu. Seharusnya ya diukur lah dengan kondisi ikan yang ada dan tingkat kekeruhannya gitu. Saya ingat itu 1 sendok kutu air itu baru habis sama ikan-ikan tuh dimakan 1,5 hari. Bayangin tuh, ikan tuh ngerasa akuariumnya atau airnya itu butek selama 1,5 hari. Nah, itulah kesalahan pertama saya dalam melihara ikan diskus. Ya, mungkin ini jadi video pertama lah untuk pengalaman ngurusin ikan diskus. Selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang cerita-cerita pengalaman bagaimana ngurusin ikan diskus. Ya, khususnya bagaimana ngurusin airnya ya. Oke, jadi pengalaman pertama mungkin itu saja dulu. Terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi. Ya, semoga teman-teman yang hari ini nonton sebagai pemula bisa menambah ilmunya dan sebagai pengalaman baru. Dan untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman sebagai penonton, mohon bantu saya untuk kasih masukan bagaimana mengurus ikan diskus setelah kondisi 3 bulan. Karena ini kalau dilihat-lihat ya butuh perawatan lebih mungkin ya untuk munculin warna kalau kata teman-teman saya itu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.